Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan bahas mengenai guru ya. Selama 8 tahun saya mengajar lalang buana sebagai pendidik gitu ya. Saya menemukan beberapa hal yang menyebabkan kenapa sih kualitas pendidik Indonesia belum maju gitu ya. Pada beberapa hal ya yang saya lihat yaitu adalah ketika guru mengkritik Merdeka Belajar tapi belum belajar. Apa sih maksudnya gitu ya? Tidak jarang ketika saya melihat banyak guru mengeluh tentang hal apapun itu, dan lalu saya bertanya, sudah sejauh mana belajar kurikulum Merdeka? Sudah berapa lama belajar kurikulum Merdeka? Sudah berapa banyak seminar yang diikuti oleh Bapak Ibu pada kurikulum Merdeka gitu ya. Dan pertanyaan hal itu yang mungkin mereka belum bisa menjawab. Pada dasarnya gitu ya, sama seperti murid ya, tentu aja ada guru yang mau belajar, ada guru yang tidak mau belajar, ada yang guru mau berusaha, ada yang guru tidak mau berusaha, ada guru yang mau menerima hal positifnya terlebih dahulu, ada hal guru yang mau menerima negatifnya terlebih dahulu dibandingkan dengan hal positifnya. Banyak sekali hal yang menyangkut seperti itu ya, tidak aspeknya kepada pembelajaran tetapi nantinya itu terbawa kepada peserta didik gitu ya. Nah, dari situ saya melihat bahwa ternyata sungguh berat ketika mau melakukan perubahan itu dilakukan oleh teman sejawat pada dasarnya. Apa sih yang sebenarnya harus dimunculkan kepada seorang guru? Ya, yaitu adalah ketika mau menjadi guru itu harus dilihat yang namanya wawancaranya. Wawancaranya bagaimana dia mau menjadi guru, apa motivasi dia menjadi guru, kenapa dia masuk misalkan universitas ini. Jadi hal pengalaman-pengalaman itu tidak jarang ya. Pada suatu ketika saya mencoba gitu ya, ini adalah hal iseng saya mencoba di sekolah Bonafit untuk tes gitu ya. Saya mau mengetahui sejauh mana sih seleksi yang terbaik untuk guru ya, sehingga siswa ini mendapatkan kualitas pendidikan yang terbaik gitu ya. Nah, saya melihat sebuah hal yang menakjubkan ketika saya wawancara, khususnya di SMA ini gitu ya. Konselornya bertanya kepada saya gitu ya, kenapa kamu mau menjadi guru? Kapan sih kamu mau punya keinginan untuk menjadi guru? Hal mendasar seperti itu, hal simpel seperti itu, secara logika mudah jawaban seperti itu. Tapi nyatanya ketika kita melihat mau kekonsistenan mereka menjadi guru, itu bisa dinilai dari situ. Karena ketika mereka udah tahu jawabannya, semisal orang itu mau menjadi guru di waktu SMA, berarti orang itu sudah mempunyai prinsip gitu ya. Berbeda ketika memang mereka udah gak ada dapat kerjaan, tiba-tiba mau menjadi guru gitu ya. Nah, selanjutnya apa lagi, yaitu adalah rekam jejak ya, tidak lepas dari rekam jejak. Semisal kenapa mau menjadi guru, saya juga pun itu akan menjawab yang namanya melihat dari orang tua gitu ya. Ketika saya melihat emang kedua orang tua ini menjadi guru dan mereka mempunyai tumbuh rasa cinta menjadi guru, itu akan terbawa oleh anaknya. Ketika mereka pun pure menjadi guru itu atas nalurinya sendiri ketika sewaktu SPG. Kebetulan kedua orang tua saya itu jenjangnya waktu dahulu SPG gitu ya. Nah, prinsip seperti itu yang masih belum dimiliki oleh seorang guru kebanyakan ya. Dalam artian ketika mereka dari SMA, mereka pusing nih mau milih apa sih pekerjaannya ke depannya gitu ya. Hal contoh seperti itu. Nah, apalagi yaitu adalah kemauan untuk terus belajar, Bapak Ibu. Jadi ketika kita melihat seorang guru gitu ya, pada kasusnya nggak mau belajar ya, tidak mau menerima, memahami gitu ya, dan menganalisis sebuah kurikulum dan hanya katanya saja dari orang-orang gitu ya, ini akan terasa sulit gitu ya. Kita tidak akan pernah memahami seberapa pahamkah kita melalui pembelajaran yang ada,
seberapa kita mau membedahnya semua itu gitu ya. Dan kalau nggak dimulai dari kita hanya baru melihat sekedar secuilnya, padahal ilmunya itu bisa seluruh lautan gitu ya. Itulah kenapa bahwa guru itu harus belajar sepanjang hayat. Untuk apa sih sebenarnya tujuannya gitu ya? Lagi-lagi kembali kepada murid gitu ya. Jika hanya satu atau dua orang saja yang melakukan perbaikan, itu masih belum cukup. Oleh karena itu, nanti kedepannya mungkin di sini ada yang masih SMA untuk mau menjadi guru, mau melakukan perubahan-perubahan hal kecil. Tapi ya jangan patah semangat ketika memang di sebuah instansi ya tempat adik-adik ini menjadi guru hanya segelintir orang yang bisa mau berubah. Yuk kita perjuangkan lagi untuk menjadi guru yang baik gitu ya. Karena nggak semua manusia itu akan menjadi baik gitu ya. Itu adalah udah hakikat hidup gitu ya yang Allah ciptakan kepada kita gitu. Nah selanjutnya apa? Yaitu adalah konsisten. Ketika kita mau mencoba belajar, apakah kita hanya ditegur saja oleh pengawas, oleh asesor bahkan gitu ya, baru kita belajar. Tapi itu hanya seminggu bertahannya, nggak berjangka waktu lama. Padahal yang baik adalah kekonsistenan ya, yang berujung dan bermuara pada keingin terusan untuk belajar gitu ya. Nah konsisten itu emang sungguh berat ya. Contoh baru datang pengawas seminggu disuruh PMM ya gitu ya, untuk belajar aja, untuk belajar, bukan berarti memaksa gitu ya, untuk belajar aja ya. Ternyata bilang nggak bisa, sibuk, punya waktu gitu ya. Tidak jarang seperti itulah pokoknya. Tapi kalau untuk waktu berdiskusi di ruang guru tentang hal-hal di luar pembelajaran sekolah gitu ya, ataupun bukan tentang siswa, bukan tentang pembelajaran, itu pasti senang ya. Padahal waktu itu ada cukup untuk kita mau berefleksi diri, belajar. Dan yang selanjutnya adalah refleksi. Oke, ini adalah hal yang terberat juga yang bisa saya lihat-lihat di instansi sekolah gitu ya. Selama 8 tahun mengajar, tidak jarang ada yang bilang, ini mah gampang, ini mah bisa, ini mah terlalu mudah gitu ya. Kita menganggap hal sepele untuk refleksi diri gitu ya. Ketika kita udah bilang mudah, ketika kita udah bilang sulit gitu ya, ataupun hal yang lain, kita hanya bisa menjustifikasi diri kita sendiri ya. Tidak mau melihat kekurangan, tidak mau mendengarkan siswa, bagaimana kita mengajar ya, karena tidak semua siswa itu berani mengungkapkan dengan ucapan. Adapun saya pernah melihat ya, itu siswa dengan tulisannya. Nah di situ saya berefleksi, ternyata ketika saya mengungkapkan sebuah perkataan untuk saran dan kesan, mereka tidak berani, mungkin tidak enak kepada saya ataupun kepada temannya gitu ya. Itulah yang menyebabkan kita sebagai guru harusnya mencoba berbagai macam metode untuk melihat refleksi kita, baik refleksi pribadi ataupun pembelajarannya gitu ya. Nah banyak hal ya yang bisa saya ungkapkan pada video ini gitu ya, karena adalah hal yang baik yang harus saya sampaikan kepada guru-guru khususnya di Indonesia gitu ya. Bagaimana membenahi sistemnya, bagaimana membenahi diri sendirinya gitu ya. Tapi yang paling utama untuk pendidikan itu dapat dimulai dari guru ketika mau belajar secara konsisten, dan tentunya adalah untuk kepentingan peserta didik gitu ya. Oke, dan tentu saja hal ini juga harus berimbas gitu ya. Yang namanya guru belajar, mempertaruhkan waktu gitu ya, tentu saja adalah hal ketenangan hidupnya guru, seperti tentang tanggungan kesehatan keluarganya yang harus terpenuhi gitu ya, tanggungan nanti akibat kecelakaan kerja jikalau guru itu jauh
ataupun misalkan